Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya membuat sebuah koneksi antar materi yang memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran pada modul 1.1. Saya Dahlia Malahayati, calon guru penggerak Angkatan 7 asal SD Negeri 10 Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Selama pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator hebat, yaitu Bapak Mahrizar, dan pengajar praktik yang hebat, yaitu Ibu Eri Zahraini. Pada fase ini, saya mencoba meninjau kembali keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Tahukah Anda bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum merdeka? Nah, kesimpulan yang dapat saya petik dari pembelajaran pada modul ini adalah: yang pertama, konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di antaranya Ingarso Sungtolodo, yaitu di depan menjadi teladan, Ing Madyo Mangunkarso, yaitu di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Yang kedua, membangun karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, penerapan budi pekerti, di mana bukan hanya kecerdasan saja yang harus dimiliki oleh seorang anak, tetapi perilaku yang mencerminkan budi pekerti yang luhur juga harus tertanam dan membudaya pada diri anak didik kita. Keempat, pendidikan yang menuntun, yaitu anak diberi kebebasan, akan tetapi pendidik sebagai pamong harus dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada anak. Maksudnya, siswa seharusnya menjadi subjek dalam pembelajaran, bukan menjadi objek. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui, menghargai, dan melestarikan kearifan budaya setempat. Yang saya pahami tentang anak atau siswa adalah setiap anak memiliki bakat dan minat di bidang tertentu. Masing-masing siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Tak ada siswa yang bodoh, hanya saja cara pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran itu berbeda-beda. Anak-anak itu lebih senang bermain, maka salah satu cara menarik dalam pembelajaran adalah belajar sambil bermain. Lalu, timbullah pertanyaan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya lebih mengutamakan suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin. Saya juga lebih mendominasi dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Saya juga kurang memahami karakter siswa dan lebih sering mengukur aspek kognitif dalam pembelajaran agar tercapainya KKM. Ternyata ada perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Di antaranya, saya lebih mengenal dan menghargai karakteristik anak. Saya ingin mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Saya juga akan berusaha mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada anak. Salah satunya dengan menstimulus siswa agar dapat berpikir kritis, serta menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Tak lupa pula menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan siswa dan rekan guru lainnya, demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar, menuntun siswa dalam pembelajaran agar berbudi pekerti yang luhur dan menghargai nilai-nilai budaya, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, menerapkan sistem AMONG, serta penerapan student-centered learning dalam pembelajaran, di mana siswa sebagai subjek yang aktif dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, seharusnya lah kita mempersiapkan generasi Indonesia yang berilmu dan berakhlak mulia, dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada diri anak didik kita. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.